Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang kemampuan berpikir kreatif siswa dalam menyelesaikan soal open-ended. Perkenalkan, nama saya Sianti Sinanda. Saya NPM 0401519043. Saya dari kelas A2 Pendidikan Matematika Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang. Pembuatan video ini untuk melengkapi salah satu tugas analisis hasil studi nasional dan internasional dosen pengampu Bapak Amin dan Bapak Walid. Baik, langsung saja saya mulai. Latar belakang penelitian ini adalah yang pertama, dalam implementasi kurikulum 2013 khususnya pada pembelajaran matematika, kemampuan berpikir kreatif siswa perlu ditingkatkan. Menurut Permendikbud nomor 21 tahun 2016, yaitu tentang tujuan pendidikan di Indonesia adalah untuk mengembangkan kemampuan dan potensi peserta didik agar memiliki pribadi yang berilmu, kreatif, serta mandiri. Siswa SMP dituntut untuk aktif dan kreatif. Menurut Febrianti tahun 2016, kemampuan berpikir kreatif siswa masih rendah dalam menyelesaikan soal matematika. Menurut Elin Yanti Putri Nasution 2017, pendekatan open-ended dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa dalam pembelajaran matematika. Ini adalah latar belakang dari penelitiannya. Nah, untuk rumusan masalahnya, bagaimanakah kemampuan berpikir kreatif siswa dalam menyelesaikan soal open-ended? Untuk kajian teori, di sini ada dua. Yang pertama adalah berpikir kreatif. Kemudian untuk kajian teori yang kedua adalah open-ended. Kita masuk yang pertama, berpikir kreatif. Menurut Merayan tahun 2016, berpikir kreatif adalah kemampuan untuk membayangkan atau menciptakan sesuatu yang baru. Kemudian menurut Lil dan Romero tahun 2017, berpikir kreatif merupakan kompetensi kunci dalam pendidikan abad ke-21. Kemudian menurut Trianto tahun 2017, berpikir kreatif merupakan suatu proses yang digunakan ketika kita mendatangkan atau memunculkan suatu ide baru. Kemudian menurut Ulfah dan Hobry dan Susi tahun 2017, kreativitas menjadi pembahasan yang penting karena memiliki andil dalam ketercapaian tujuan pendidikan. Begitu pentingnya kreativitas ini hingga kemampuan berpikir kreatif merupakan salah satu karakteristik yang dikehendaki di dunia kerja. Berdasarkan pengertian menurut ahli-ahli, berpikir kreatif adalah maka dapat disimpulkan bahwa berpikir kreatif adalah suatu cara berpikir seseorang untuk memperoleh jawaban atau ide baru pada suatu masalah. Kemudian untuk kajian teori yang kedua adalah open-ended. Menurut Lestari dan kawan-kawan tahun 2016, pembelajaran dengan pendekatan open-ended biasanya dimulai dengan memberikan masalah terbuka bagi siswa. Kegiatan pembelajaran harus membuat siswa dalam menjawab permasalahan dengan banyak cara dan juga mempunyai jawaban yang benar. Menurut Becker dan Simida tahun 1997, pendekatan open-ended problem adalah pendekatan pembelajaran yang mengandung potensi yang sangat besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran
matematika dengan menyajikan suatu permasalahan yang memiliki metode atau penyelesaian benar lebih dari satu macam. Kemudian selanjutnya, menurut Sabilah tahun 2018, open-ended adalah instrumen yang dirumuskan sedemikian rupa untuk memberikan peluang untuk memunculkan beberapa jawaban yang berbeda. Menurut Yanti Putri Nasution tahun 2017, pendekatan open-ended dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa dalam pembelajaran matematika. Maka dapat disimpulkan bahwa open-ended adalah pembelajaran yang menyajikan permasalahan dengan banyak penyelesaian masalah dan banyak solusi. Selanjutnya, indikator berpikir kreatif. Untuk indikator berpikir kreatif, di sini saya menggunakan milik Silver tahun 1997, di mana indikator berpikir kreatif ada 3. Yang pertama kefasihan atau fluency, yang kedua fleksibilitas atau flexibility, kemudian yang ketiga kebaruan atau novelty. Untuk indikator berpikir kreatif yang pertama, kefasihan atau fluency, memiliki 2 karakteristik. Yang pertama, mencetuskan banyak gagasan, jawaban atau penyelesaian jawaban. Yang kedua, selalu memikirkan lebih dari satu jawaban. Kemudian indikator berpikir kreatif yang kedua yaitu fleksibilitas atau flexibility. Karakteristik yang pertama, menghasilkan gagasan atau jawaban yang bervariasi. Kemudian yang kedua, dapat melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda. Yang ketiga, mencari banyak alternatif atau arah yang berbeda-beda. Kemudian yang keempat, mampu mengubah cara pendekatan atau pemikiran. Kemudian indikator berpikir kreatif yang ketiga yaitu kebaruan atau novelty, mempunyai karakteristik yang pertama, mampu melahirkan ungkapan baru dan unik. Kemudian yang kedua, memikirkan cara-cara yang tak lazim untuk mengungkapkan diri. Yang ketiga, mampu membuat kombinasi-kombinasi yang tak lazim dari bagian-bagian atau unsur-unsur. Kemudian selanjutnya metode penelitian. Penelitian di sini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, di mana populasinya adalah siswa kelas 8 SMP dan sampelnya adalah 2 siswa kelas 8 SMP yang berkemampuan tinggi. Dan instrumen penelitian yang digunakan adalah soal tes, pedoman wawancara, dan catatan lapangan. Kemudian analisis data yang dilakukan adalah mereduksi data yang diperoleh dari hasil tes dan wawancara. Untuk hasil kemampuan berpikir kreatif siswa di sini dibuat tabel, di mana siswa subjek penelitian di sini ada 2. Untuk subjek yang pertama, pada soal nomor 1 dia hanya mampu mencapai 2 indikator berpikir kreatif, yaitu indikator kefasihan dan keluasan. Untuk yang soal nomor 2, subjek yang pertama juga hanya mampu mencapai 2 indikator, yaitu indikator kefasihan dan keluasan. Sedangkan untuk subjek yang kedua, pada soal nomor 1 dia mampu mencapai 3 indikator berpikir kreatif, yaitu kefasihan, keluasan, dan kebaruan. Kemudian untuk yang soal nomor 2, subjek kedua mampu mencapai 3 indikator berpikir kreatif juga, yaitu yang pertama kefasihan, keluasan, dan kebaruan. Di sini dapat dilihat perbedaan antara subjek pertama dan subjek kedua, di mana pada tabel hasil kemampuan berpikir kreatif dapat dilihat untuk subjek pertama hanya mampu mencapai 2 indikator, kemudian untuk yang subjek kedua mampu mencapai 3 indikator.
Untuk pembahasan indikator kemampuan berpikir kreatif, kefasihan atau fluency, dan keluasan atau flexibility dapat dipenuhi oleh subjek secara keseluruhan. Namun, untuk indikator utama yang merupakan ciri utama dalam berpikir kreatif, yaitu kebaruan atau novelty, pada kedua soal hanya dipenuhi oleh subjek kedua. Namun, secara keseluruhan, indikator berpikir kreatif yang digunakan peneliti dapat dipenuhi oleh subjek penelitian yang dipilih. Jadi, di pembahasan ini adalah interpretasi dari hasil penelitian ini. Jadi dari tabel ini diinterpretasi menjadi sebuah kalimat seperti ini. Selanjutnya kesimpulan. Sesuai dengan hasil pembahasan dan temuan-temuan yang diperoleh selama proses penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa seluruh subjek penelitian mampu memenuhi indikator berpikir kreatif, kefasihan atau fluency, dan keluasan atau flexibility dalam menyelesaikan soal barisan dan deret aritmatika. Sedangkan indikator berpikir kreatif, kebaruan atau novelty hanya dapat dipenuhi oleh subjek yang kedua. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.